Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Dita Oktavianisa Wifa, mahasiswa Gizi UNESA 2020. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang beberapa tips atau cara menemukan passion di dalam diri kita yang aku kutip dari channel YouTube 1% Indonesian Life School. Sebelumnya, mungkin kita udah tahu kalau passion itu dapat berubah-ubah. Namun, walaupun begitu, ada hal yang sama yang nggak hilang dari perubahan passion tersebut. Misalnya, jika kita menggunakan contoh dari co-founder 1%, yaitu Ivandi Hainur Rahim. Jadi, Ivandi Hainur Rahim ini dulunya tuh suka membuat musik, kemudian beralih menjadi suka menulis, dan sekarang menjadi suka membuat video. Nah, dari itu semua, ada hal yang tetap sama dan gak hilang, yaitu storytelling, di mana ia suka menceritakan sesuatu, hanya saja media yang ia gunakan itu berbeda-beda. Jadi, inti dari passionnya yaitu storytelling. Nah, gimana sih cara menemukan passion di dalam diri kita? Yang pertama, yaitu evaluasi. Coba tulis hal-hal yang kita sukai, entah itu pernah kita lakukan, sedang kita lakukan, atau yang belum pernah kita lakukan sekalipun. Nah, di situ kita tuliskan semuanya secara terperinci, atau minimal tuliskan 3. Kemudian setelah itu yang kedua, yaitu identifikasi. Coba identifikasi dari hal-hal yang kita sudah tulis, hal-hal yang kita sukai, itu seperti apa sih kesamaan dari hal-hal yang kita sukai ini. Juga pikirkan tentang apa pekerjaan yang dapat kita lakukan dari hal-hal yang kita sukai. Dan kemudian coba eksplor kemungkinan-kemungkinan profesi sebanyak-banyaknya dari hal yang kita sukai tersebut. Ketiga, yaitu menentukan. Setelah kita mengetahui apa yang kita sukai, kemungkinan pekerjaan apa yang akan kita lakukan, baru setelah itu kita menentukan passion yang mana yang akan kita fokuskan. Namun, ketika kita memilih passion yang akan kita fokuskan, itu jangan hanya melihat dari apa yang kita sukai, tetapi juga tantangan yang akan kita hadapi, agar kita bisa lebih berkembang dan tidak bosan dengan passion yang akan kita jalankan. Jadi intinya di sini yaitu jangan menentukan passion dari hanya hal yang kita sukai saja, tetapi dari perkembangan passion tersebut. Ada satu hal penting dari penuturan co-founder Ivandi Hainur Rahim, yaitu passion tidak menyelesaikan segalanya. Passion gak akan membuat kita menghasilkan uang, tapi ketika kita expert dan dapat bermanfaat bagi orang lain, baru kita dapat menghasilkan uang. Ingat bahwa passion itu aja tuh gak cukup. Jadi, passion dalam suatu pekerjaan gak otomatis membuat pekerjaan kita jadi bagus. Mungkin kita suka main musik, tapi apakah kita bisa expert dan bermanfaat bagi orang lain? Belum tentu. Intinya, gak semata-mata karena passion aja kita menetapkan pekerjaan kita itu sebagai satu-satunya pekerjaan yang akan kita jalani. Kita harus expert dan harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain dalam pekerjaan kita tersebut. Nah, itulah beberapa cara atau tips dalam menemukan passion dalam diri kita yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.